Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu, salam dan bahagia. Saya Iswati SPD, calon guru penggerak Angkatan 8 dari Kabupaten Rejang Lebong. Kali ini saya akan menyampaikan aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Dalam menyusun aksi nyata, maka ada tabel rencana aksi nyata yang harus diisi terlebih dahulu. Yang pertama, latar belakang. Sekolah adalah rumah kedua bagi murid. Tentunya murid menginginkan sekolah yang nyaman, aman, dan menyenangkan. Budaya positif yang diterapkan di sekolah akan menciptakan sekolah yang diinginkan. Salah satu cara untuk menciptakan budaya positif adalah dengan adanya keyakinan sekolah atau kelas yang sudah disepakati bersama dan menerapkan segitiga restitusi. Selanjutnya, tujuan aksi nyata menciptakan lingkungan sekolah yang aman, nyaman, dan menyenangkan dengan menerapkan budaya positif dengan membuat keyakinan kelas dan menerapkan segitiga restitusi dan tolak ukur. Yang pertama, terbentuknya keyakinan kelas yang telah disepakati bersama antara guru dan siswa. Siswa mampu melaksanakan keyakinan kelas yang telah disepakati atau dibuat, dan siswa peserta guru mampu melaksanakan budaya positif secara konsisten. Selanjutnya, eliminasi tindakan yang akan dilakukan. Yang saya lakukan yang pertama adalah berkoordinasi dengan kepala sekolah tentang pentingnya keyakinan sekolah dan kelas, meminta izin untuk melakukan aksi nyata dengan menyebarkan dan menerapkan budaya positif, membentuk keyakinan kelas bersama murid dan memasangnya di dinding kelas, mengumpulkan rekan guru untuk melakukan diseminasi pemahaman materi budaya positif, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Berkolaborasi dengan wali kelas untuk membuat keyakinan kelas di kelas masing-masing dan menerapkan keyakinan kelas segitiga restitusi secara berkelanjutan dan konsisten. Selanjutnya, dukungan yang dibutuhkan diantaranya dukungan dari kepala sekolah, rekan guru, dan murid agar rencana tindakan yang telah disusun dapat terlaksana dengan baik. Sarana dan prasarana yang mendukung untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah. Dukungan orang tua murid sangat diperlukan untuk menerapkan budaya positif di rumah agar berjalan secara berkelanjutan. Berikut ini merupakan kegiatan di sekolah mengenai pemahaman dan pengalaman budaya positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD 73 Rejang Lebong, yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru SD 73 Rejang Lebong. Sekali lagi saya ucapkan selamat datang di kegiatan kita pada pagi hari ini, kegiatan menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif di kegiatan guru penggerak kita pada pagi hari ini. Sebelumnya maka kita ucapkan puji dan syukur sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi kita kesehatan sehingga kita bisa berkumpul di ruangan kita ini untuk melaksanakan kegiatan pada pagi hari ini. Kemudian tak lupa pula kita kirimkan salam dan salawat kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua di sini nantinya mendapat syafaat dari beliau di akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Adapun kegiatan kita pada pagi hari ini, yang pertama pembukaan, kedua kata sambutan dari Bapak Kepala Sekolah, doa, kegiatan inti dan penutup. Marilah kita buka acara kita pada pagi hari dengan membacakan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kata sambutan dari Bapak Kepala Sekolah kepada Bapak Kepala Sekolah, saya persilakan. Terima kasih pembawa acara yang memberikan kesempatan kepada saya. Baiklah Bapak Ibu, Tuan Guru yang saya hormati, sebelumnya saya mengucapkan selamat pagi menjelang siang untuk kita semua. Pertama-tama maka kita selalu bersyukur kepada Tuhan karena pada hari ini kita dapat menghadiri yaitu aksi nyata di CGP Iswati Angkatan 8 ini, yaitu menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif.
Nanti apa yang disampaikan oleh Ibu Iswati itu kita sama-sama mempelajarinya. Dan sebenarnya saya berharap kawan-kawan yang lain pun untuk mengikuti CGP untuk angkatan 10 ya. Sudah buka sebenarnya. Misalnya itu Bu Nova, Ibu Elia, ya, Pak Manges bisa, Bu Iman bisa, ya. Semuanya bisa. Ya. Karena sebenarnya banyak keuntungan ya, yang kita dapatkan di CGP ini. Jadi kita lebih luas pemikiran kita, luas pemahaman kita. Jadi budaya positif yang disampaikan oleh Bu Is, nanti kita akan bersama-sama kita pelajari sehingga dapat bermanfaat untuk kita dalam mendidik anak-anak semakin maju anak kita dan sekolah kita semakin bisa bersaing dengan sekolah-sekolah yang lain. Ya, saja itu yang dapat saya sampaikan, kiranya nanti akan disampaikan oleh Bu Is dapat bermanfaat untuk kita. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah, dan saya pribadi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak yang telah mendukung saya dan semua kawan-kawan di sini. Mudah-mudahan nantinya ke depannya kita bisa bersama-sama bertransportasi ya menuju perubahan yang lebih baik lagi demi memajukan pendidikan terutama di sekolah tercinta kita ini. Nah, kemudian acara selanjutnya itu doa ya kepada Pak Mangus, mohon dipimpin doanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wa azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anta nafsi wa ridhoka matlubi hati ma'abataka wa ma'rifatak. Ya Allah ya Tuhan kami, pada hari ini kami melaksanakan yaitu pelaksanaan atau meningkatkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Dan insya Allah ya Allah ini berguna bagi diri kami sendiri dan bagi orang lain ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mangus telah membacakan doa untuk kita semua. Mudah-mudahan nanti kegiatan kita pada pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar. Selanjutnya kegiatan inti yaitu pemaparan dari pemateri kita Ibu Iswati. Kepada Ibu Iswati saya persilakan. Terima kasih kepada Bu Isi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, yang pertama marilah kita ucapkan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di sini dalam rangka menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif dari calon guru penggerak. Tak lupa sholawat beserta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Yang pertama saya ucapkan ribuan
kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang selalu mendukung saya khususnya, dan Dewan Guru beserta staf dan teman-teman semua yang sudah hadir dan mendukung saya pada hari ini. Terima kasih. Saya ucapkan juga selamat datang kepada teman kita. Terima kasih banyak atas waktunya. Semoga apa yang nanti saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Yang kedua, saya mohon maaf karena mengganggu aktivitas Bapak Ibu tentunya dalam pembelajaran yang lumayan terganggu ya Bapak Ibu ya. Tapi insya Allah dengan kegiatan ini semoga bernilai ibadah dan untuk perbaikan kita semua. Baiklah Bapak Ibu, langsung saja ke materi. Silakan Bu Jesi, mohon dilanjutkan slide-nya. Hari ini adalah salah satu tugas calon guru penggerak untuk memenuhi tugas modul 1.4, yaitu aksi nyata tentang budaya positif. Nah, di sini saya ingin minta pendapat dari Bapak Ibu. Menurut Bapak Ibu, apa itu budaya positif? Mungkin ada yang mau memberi tanggapan? Bapak Ibu silakan. Ibu Neni Sundari, Bu Tibo, Bapak Kepala Sekolah, memberikan ide, gagasannya apa itu budaya positif, mungkin terlintas di pikiran Bapak Ibu tentang budaya positif. Silakan Bapak Ibu pendapatnya. Bu Eya, Bu Imas, boleh silakan Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau menurut saya budaya positif itu supaya kita mengembangkan budaya kita supaya tidak punah. Itu aja, biar berkembang dengan baik. Luar biasa Bu Imas. Jadi budaya positif itu budaya yang sudah kita lakukan supaya tidak punah ya Ibu ya, tetap kita kembangkan sehari-hari. Silakan Ibu Elia memberi tanggapannya. Oh, Pak Mangus, silakan Pak Mangus ya. Terima kasih atas waktunya. Kalau di sini menurut saya itu budaya positif itu bagaimana kita itu teori kita mengontrol supaya siswa itu bisa apa yang kita inginkan dan bagaimana mereka itu sesuai dengan harapan kita gitu kan. Kita membudayakan, kita berharap siswa ini supaya dia dulunya kan kayak gini orang makan apa belajarnya mungkin di sekolah apa di lingkungan terbuka apa, dan itu sesuai dengan keinginan kita. Jadi kita mulai dulu untuk mengontrol nilai-nilai apa yang tersirat di pikiran kita seorang guru. Mungkin itu ada yang menurut saya dulu. Yang pertama adalah intinya mengontrol nilai-nilai itu ya, supaya mereka itu sesuai dengan harapan dan yang kita inginkan dan kita ceritakan itu. Oke, terima kasih. Luar biasa Pak Mangus ya. Budaya positif adalah bagaimana kita dapat menularkan nilai-nilai yang sudah ada begitu. Silakan Ibu Elia pendapatnya. Terima kasih waktunya. Mungkin hampir sama seperti yang Pak Mangus sampaikan. Menurut saya budaya positif itu budaya yaitu perubahan murid itu kemana ke budaya yang seperti yang kita harapkan. Misalnya anak yang nakal kita rubah menjadi yang lebih baik seperti itu. Terima kasih. Ada lagi Bapak Ibu? Terima kasih pendapat dari Bapak Ibu semua tentang budaya positif gitu ya. Budaya positif itu adalah bagaimana kita dapat melakukan perubahan kebiasaan-kebiasaan yang belum baik menjadi yang baik. Iya, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Terima kasih banyak. Silakan Ibu Jesi dilanjutkan. Di sini ada beberapa konsep inti tentang budaya positif. Yang pertama, perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Jadi lumayan Bapak Ibu materi kita pada hari ini, semoga dapat kita selesaikan dengan baik dan dengan waktu yang baik pula ya Bapak Ibu ya. Yang pertama langsung pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang
Karena kita ini sudah berada di zaman yang berbeda dengan kita dulu ya Bapak Ibu. Jadi kita harus melakukan perubahan sesuai dengan zamannya, yaitu paradigma baru, pembelajaran yang berdiferensi. Apa itu pembelajaran yang berdiferensi? Kita sebagai guru harus menciptakan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Artinya, kita memfasilitasi apa kebutuhan siswa yang diperlukan, kodrat alam yang dimilikinya, karena setiap anak itu memiliki potensi dan kodrat yang berbeda-beda. Seperti itu Bapak Ibu. Lalu, muaranya kemana? Muaranya untuk saat ini berdasarkan kurikulum Merdeka yaitu profil pelajar Pancasila. Di dalam profil pelajar Pancasila terdapat 6 dimensi. Tentunya kita semua sudah tahu ya Bapak Ibu ya. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, kreatif, dan bergotong royong. Jadi kita akan mewujudkan 6 dimensi itu dari dalam diri anak-anak agar kita dapat menciptakan peserta didik yang berkarakter profil pelajar Pancasila. Lanjut Bu Desi. Disiplin positif. Nah, tadi kita bicara budaya positif, sekarang kita menuju ke disiplin positif. Lanjut Bu. Disiplin positif, disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin yang memiliki tanggung jawab. Apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Dan disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan atau penghargaan, ancaman ataupun hukuman. Jadi kita Bapak Ibu menerapkan disiplin itu tidak harus menggunakan hukuman. Karena selama ini yang ada di image kita, seperti kita dulu, guru kita dulu, itu menerapkan disiplin selalu dengan menggunakan hukuman, ancaman, ataupun penghargaan. Ternyata mindset itu untuk saat ini harus pelan-pelan kita rubah. Lalu sebagai pendidik tujuan kita apa? Yaitu menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Apa itu nilai-nilai kebajikan universal? Nilai-nilai kebajikan yaitu nilai-nilai kebaikan yang kita yakini di dalam diri kita. Gitu? Nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa, maupun latar belakang. Jadi meskipun latar belakang berbeda, suku bangsa berbeda, maksudnya suku, agama, maupun perbedaan, kita tetap membuat kesepakatan tentang nilai-nilai kebajikan yang sudah kita yakini. Nah, di sini setiap instansi atau organisasi itu mempunyai nilai-nilai kebajikan yang hampir sama Bapak Ibu, karena nilai-nilai kebajikan itu nilai-nilai kebaikan yang sudah umum. Kita sebagai pendidik tentunya menganut nilai-nilai yang ada pada profil pelajar Pancasila agar anak didik kita mempunyai karakter yang menuju profil pelajar Pancasila. Nilai-nilai kebajikan pada profil Pancasila seperti yang sudah disebutkan tadi, ada 6 dimensi di dalamnya. Ya Bapak Ibu ya. Lalu ada institusi atau organisasi yang saya contohkan di sini. Sebenarnya setiap instansi atau organisasi mempunyai nilai-nilai kebajikan. Akan tetapi muaranya tetap sama Bapak Ibu. Di sini saya contohkan ada PYP, Ibu Primary Years Program. Ini mempunyai nilai kebajikan yang sudah disepakati, yaitu toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, dan lain sebagainya. Sama saja dengan yang kita Bapak Ibu, profil pelajar Pancasila. Hanya kita profil pelajar Pancasila ini muaranya kepada peserta didik. Ya Bapak Ibu ya. Lanjut Ibu Jesi.
Untuk selanjutnya tentang kebutuhan dasar manusia. Apa itu kebutuhan dasar manusia? Suatu perilaku atau tindakan yang kita lakukan untuk memenuhi kebutuhan kita. Jadi Bapak Ibu, segala perilaku baik kita yang kita lakukan itu untuk memenuhi kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar ada 5 jenis. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Tentunya kita memerlukan untuk bertahan hidup ini kebutuhan pokok ya Bapak Ibu ya. Pangan, sandang, tempat tinggal, kesehatan, keamanan, kebutuhan biologis juga termasuk kebutuhan untuk bertahan hidup. Karena di dalamnya juga menyakup tentang perkembangbiakan. Lalu kebutuhan yang kedua, kasih sayang atau rasa diterima. Tentunya kita semua juga membutuhkan kebutuhan itu ya Bapak Ibu ya. Mustahil kita tidak membutuhkan itu. Begitu juga dengan anak didik kita. Bagaimana anak didik kita di kelas itu mendapat kasih sayang dari teman dan gurunya, diterima dengan baik oleh gurunya. Kita juga seperti itu di dalam lingkup instansi kita. Kalau kita tidak diterima oleh teman-teman kita, kira-kira bagaimana motivasi kita ya Bapak Ibu ya? Rasanya kasih sayang dan rasa ini diterima ini juga menumbuhkan motivasi yang positif dari dalam diri. Selanjutnya kebutuhan kesenangan. Peserta didik kita ketika belajar, mereka akan merasa senang apabila guru menciptakan pembelajaran yang menyenangkan. Mereka semua tidak mau tertekan dengan belajar. Bagaimana caranya agar pembelajaran itu menyenangkan? Tentunya kita sebagai guru memahami gaya belajar yang ada pada murid, kebutuhan yang diperlukan oleh murid, maka semua akan tercipta pembelajaran yang menyenangkan. Selanjutnya kebutuhan kebebasan. Artinya Bapak Ibu, kebebasan ini masih dalam tahap batasan ya. Anak-anak ketika belajar mereka ingin merasa bebas. Kadang kita sebagai guru menjelaskan pelajaran, anak ada yang sambil menggambar, ada yang sambil tengok kanan, tengok kiri, ada yang sibuk dengan ulahnya sendiri. Karena mereka memiliki gaya belajar yang berbeda. Dia ingin bebas ketika belajar. Nah, di sini bagaimana kita agar anak itu mendapatkan kebutuhan kebebasannya? Tentunya kembali ke kebutuhan tadi, kebutuhan kebebasan. Selanjutnya kebutuhan penguasaan. Kebutuhan penguasaan ini Bapak Ibu, biasanya anak-anak itu ingin selalu dihargai kemampuannya, diakui bahwa dia itu bisa. Biasanya anak juga ini ingin selalu menjadi pemimpin. Ini adalah kebutuhan penguasaan. Ada ya, biasanya di kelas kita itu anak-anak yang ingin selalu bicara di depan. Saya aja Bu yang tampil. Karena dia memiliki atau membutuhkan ini kebutuhan penguasaan. Tidak hanya peserta didik saja, mungkin kita sebagai guru juga seperti itu. Nah, selanjutnya motivasi perilaku manusia. Semua perilaku dan tindakan manusia itu ada motivasinya masing-masing Bapak Ibu. Yang pertama, motivasinya timbul karena untuk menghindari kenyamanan atau hukuman. Nah, biasanya orang yang mempunyai motivasi ini, dia selalu bertanya sebelum melakukan sesuatu. Kalau saya tidak melakukan ini, apa yang akan terjadi? Biasanya seperti itu. Jadi, seseorang yang punya motivasi ini ingin melakukan sesuatu karena menghindari ketidaknyamanan atau hukuman dari guru atau atasan, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Selanjutnya motivasi untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Seseorang yang mempunyai motivasi ini mau melakukan sesuatu karena ada mengharapkan imbalan atau penghargaan. Dan biasanya mereka bertanya dulu, kalau saya melakukan ini,
apa yang akan saya dapatkan. Itu motivasi yang ada dalam dirinya. Jadi seseorang melakukan sesuatu karena mengharapkan imbalan. Kalau tidak ada imbalan, tidak jadi melakukan sesuatu. Nah, selanjutnya motivasi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Seseorang ini yang mempunyai motivasi yang ketiga ini mau melakukan sesuatu itu atas dasar kemauannya dari dalam diri. Motivasi intrinsik. Dan biasanya juga nggak pengaruh dengan hukuman, ketidaknyamanan atau tadi penghargaan. Saya kalau ikut melakukan tindakan ini, kira-kira saya akan jadi seorang seperti apa ya? Apa perubahan yang ada di dalam diri saya nanti? Jadi di dalam dirinya itu terdapat sesuatu perubahan jika melakukan hal yang ini. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini ada motivasi perilaku manusia tadi. Lanjut dulu, konsep disiplin dengan identitas gagal Bapak Ibu. Jadi selama ini kita sebagai pendidik itu menerapkan disiplin itu dengan hukuman, lalu penghargaan. Padahal hukuman ini itu biasanya menyakiti peserta didik atau tidak terencana atau tiba-tiba, terus satu arah saja. Kalau kita ini biasanya diterapkan oleh guru-guru zaman dulu ya Ibu ya, itu kamu datang terlambat, kamu lari lapangan 5 kali tanpa harus mendengarkan penjelasan dari peserta didik yang terlambat. Jadi hukuman itu peraturan itu hanya datang dari satu arah saja, bukan dari murid, tidak mau mendengarkan alasan dari murid. Lalu berupa hukuman fisik atau psikis. Nah, ini seperti kita yang kita rasakan dulu. Mungkin Bapak Ibu, kalau Bapak yang senior ya Bu ya, pokoknya kalau dulu penggaris kayu tuh nggak awet ya Pak ya, karena untuk mukul, spidol lempar. Nah, sekarang ini perubahannya zamannya sudah berbeda. Sudah ada undang-undang yang melindungi anak. Kalau dulu belum ada ya Bu ya. Ya. Lalu penghargaan Bapak Ibu, ini yang lumayan agak terkejut juga saya. Ternyata penghargaan itu dapat merusak hubungan. Maksudnya ketika kita memberikan penghargaan kepada anak didik kita di depan murid lain dengan kebanggaan yang kita sampaikan itu, belum tentu anak yang lain itu suka ya Bapak Ibu ya. Mungkin ada yang merasa iri dan jadi kesal dengan anak tersebut. Itu akan merusak hubungan di antara mereka. Lalu penghargaan mematikan kreativitas. Maksudnya di sini, jika anak untuk disuruh melakukan sesuatu dengan iming-iming penghargaan, maka kreativitasnya itu akan terbatas di situ saja Bapak Ibu. Lalu yang ketiga, penghargaan tidak efektif. Ini sudah kita rasakan juga ya Bapak Ibu ya. Kalau di kelas, siapa yang bisa jawab ini Ibu kasih pena, siapa yang bisa jawab ini Ibu kasih permen, seperti itu. Nah, itu akan merusak motivasi anak. Ketika anak dapat hadiah, lalu besok tidak lagi, mereka tidak akan mengerjakan tugas lagi. Biasanya seperti itu ya Bapak Ibu ya. Lanjut Bu Jesi. Nah, ini konsep disiplin dengan identitas yang sukses. Yang pertama, konsekuensi. Konsekuensi dengan hukuman berbeda ya Bapak Ibu ya. Kalau konsekuensi itu memecahkan masalah, masih ada hubungannya dengan masalah tersebut. Kalau hukuman hanya satu arah, tidak ada hubungannya tadi. Seperti yang terlambat suruh keliling lapangan. Jadi nggak ada hubungannya dengan kesalahan tadi. Tapi kalau konsekuensi penguatan jangka pendek sebenarnya juga guru perlu memonitoring secara berkelanjutan, lalu kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Maksudnya di sini Bapak Ibu, konsekuensi itu misalnya anak mencoret-coret kertas temannya. Konsekuensinya apa?
harus mengganti kertas yang baru. Selesai masalahnya. Tanpa anak harus merenungi kesalahan. Nah, itu konsekuensi. Lalu ke restitusi. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah dengar restitusi? Belum? Jujur saya juga baru ini mendengar restitusi ketika belajar di calon guru penggerak ini ya Bu Jesi ya. Restitusi adalah cara yang tepat untuk menyelesaikan masalah yang ada pada murid. Karena restitusi ini murid lebih bertanggung jawab atas perilakunya, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang, murid menghormati dirinya dan orang lain, dan murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Restitusi itu suatu proses menciptakan kondisi atau menyelesaikan masalah murid antara guru dan murid. Jadi diselesaikan dengan komunikasi yang efektif seperti itu Bapak Ibu. Tanpa kita harus menghakimi, tanpa harus menghardik ataupun memberi hukuman. Lanjut Bu Cesi. 5 posisi kontrol guru. Yang pertama, penghukum. Penghukum ini yang seperti sudah saya sampaikan tadi, itu berjalan hanya satu arah dari guru saja, dan murid tanpa dilibatkan untuk menyelesaikan masalah itu. Pokoknya kalau melanggar sesuatu, hukum. Melanggar sesuatu, hukum. Itu biasanya posisi kontrol penghukum. Selanjutnya, pembuat rasa bersalah. Pembuat rasa bersalah ini, guru menyampaikan kalimat-kalimat kepada peserta didik itu dengan perasaan yang memelas. Ayolah nak, kalau ibu dimarah ke kepala sekolah, kau ini seringnya lah tidak buat tugas. Jadi anak tuh, baik salahnya, bu ibu sedih. Seperti itu nah Bapak Ibu ya. Terus selanjutnya pemantau. Nah, pemantau ini mantau saja. Nah, itu tuh. Anak itu tuh terlambat terus. Nah, ini tidak pernah buat PR, ini dicatat. Berapa kali tidak buat tugas nak? Dicatat. Tapi tanpa ada penyelesaian masalah. Lanjut ke teman. Ini Bapak Ibu guru muda ini biasanya kita menerapkan posisi teman ya. Karena dengan posisi teman, biasanya anak-anak ini mau curhat, mau menyampaikan permasalahan yang mereka hadapi. Tapi posisi teman ini mengakibatkan kadang kita guru kurang dihargai Bapak Ibu ya. Karena mereka menganggap kita ini seperti teman. Iya, memang positifnya menggali, membuat mereka itu berani menyampaikan permasalahan, gagasan, seperti itu. Lalu yang terakhir, manajer. Inilah posisi kontrol yang paling tepat. Manajer adalah bagaimana seorang guru dapat memimpin murid menyelesaikan masalah dengan cara berkomunikasi yang baik, mencari alasan-alasan dari permasalahan yang sedang dihadapi. Baik Bapak Ibu, kira-kira Bapak Ibu selama ini menerapkan posisi kontrol yang mana? Coba Bu Imas, posisi kontrol yang mana Bu? Kalau saya semuanya diterapkan. Luar biasa guru senior. Tepuk tangan untuk Bu Imas ya Ibu. Penghukum tidak selesai, membuat rasa bersalah ya Bu ya. Jadi semua dicoba. Yang berhasil yang mana Bu? Manajer ya Bu ya, bagus. Ada Ibu Febri yang mana? Posisi kontrol Bu? Saya sama yuk, semua saya terapkan. Oh iya, bagus sekali ya. Bu Elia? Sama semua dilakukan. Idem Pak. Ya. Ternyata idem, berarti sudah ini semua Bapak Ibu guru ya. Silakan Bu, semua juga Bu. Ya, semua. Kenapa? Anak ketiga bagaimana Bu? Ya. Nah, kalau menurut saya ya Bu, jadi dalam satu hari itu kan tidak mesti semua kita lakukan. Iya, betul. Kadang-kadang kalau di kelas anak kita kan ada tuh yang berkebutuhan khusus walaupun dia normal. Nah, untuk anak yang itu kita membuat
ibu sedih kalau misalnya itu kan. Nah terus untuk anak-anak yang lain kan kalau yang bisa diatur, gampang menerima pelajar kan kita tinggal mantau aja. Jadi kalau untuk anak yang keluar masuk, pergi ke WC nggak taunya kemana-mana kan kita kan pakai hukuman. Jadi untuk satu anak itu tidak mesti semua kontrol guru itu diterapkan. Terima kasih Bu. Boleh bapak dulu ya, yang jelas. Silakan Bu, sama. Sama saja, ya seperti yang kata Ibu Tia tadi, memang kontrol guru itu digunakan disesuaikan dengan muridnya. Bagaimana permasalahan muridnya? Nggak bisa dipakai semua, nggak bisa dipukul rata semua, karena setiap anak memiliki karakter berbeda-beda. Terima kasih. Ini kalau bapak-bapak ini biasanya beda dengan kita Ibu. Dia lebih kemana? Satu biasanya yang diterapkan. Silakan Pak. Ya terima kasih. Mungkin ya memang beda ya. Apalagi kami ini kan guru bidang studi ya. Satu olahraga, satu guru agama. Memang 5 posisi kontrol itu kebiasaan kalau guru agama itu di tim manajer. Mengontrol diri Pak. Mengontrol diri kan siswa itu tidak bisa kita mengontrol, namanya manajer. Nah kata apa sih? Kata Ki-Hajar Dewantara. Mengontrol diri itu belajar itu dari diri sendiri, anak itu bisa dipaksa. Itu makanya cara ini guru guru merdeka. Mereka itu bisa merdeka. Gitu. Bagaimana cara mereka kita hukum. Jadi tidak bisa kita hukum ini. Jadi kita mengontrol atau memanajer supaya mereka itu semangat gitu kan. Jadi dia tidak terpaksa gitu. Nah, bagaimana mereka itu tidak terpaksa kita suruh, kita nulis, kita suruh apa, mereka itu dengan secara kesadaran diri. Nah, nilai-nilai yang kita tanam tadi di karakter. Nah, makanya kalau guru bidang studi dan olahraga itu banyaknya di kontrol Bu, di manajer. Nah, itu oke. Pak Is, ini Pak Is ini lain dengan Pak Bagus loh. Langsung ya. Nah dulu itu ada satu dosen bilang waktu menggunakan Microsoft Word, katanya fungsi di Microsoft Word itu tidak 40% kita gunakan saat kita mengerjakan tugas. Dalam hati saya ya emang betul, karena setiap pekerjaan kita itu ada tools-tools yang akan kita gunakan, tidak seluruhnya. Contohnya membuat tabel itu harus kita gunakan tabel, tidak perlu rumus apa namanya itu matematika, iya kan? Nah artinya kalau saya tidak semuanya saya gunakan, yang lebih spesifik mungkin pembuat rasa bersalah dan teman itu tidak pernah saya gunakan. Iya, karena ada satu murid menganggap saya sebagai temannya langsung, palanya saya tepuk. Tidak pakai lama lagi Bu. Jadi kembali ke penghukum ya Pak? Iya. Jadi langsung saya kasih punishment di situ lah. Nah supaya besok tidak ada lagi anak-anak yang menganggap saya sebagai teman, karena saya orang tua posisinya. Nah kemudian pembuat rasa bersalah saya tidak pernah melakukan itu Bu. Daripada saya menangis lebih baik anak itu yang saya konsum. Iya. Daripada saya yang menangis kemudian menyalahkan kepala sekolah, nanti saya dimarahi kepala sekolah, kemudian orang tua kalian datang, lebih baik anak itu saya tinggal doang daripada saya yang menangis. Itu ngerasa itu. Iya. Terima kasih. Kalau Bapak senior beda dengan pikiran kita yang senior. Silakan Pak pendapatnya. Terima kasih Bu. Sebenarnya hampir sama saja juga Bu. Waktu dulu masa megang kelas itu yang kalau dulu Bu ya, kalau awal saya dulu ngajar memang yang nomor 1 itu memang sering waktu itu kan Bu ya. Iya, samanya. Tapi untuk sekarang tidak lagi Bu. Tapi kalau untuk teman, sebenarnya Pak Is, anak-anak itu perlu kita dekati. Kita anggap sebagai teman saja Pak. Bukan berarti dia melonjak ke kita, bukan Pak Is. Salah menganggap. Kalau sudah kita anggap teman, mereka maju ini ya, yang kita ya. Nah, tapi yang jelas tuh, yang mana itu yang paling perlu jadi kita pantau anak, itu saya manfaatkan satu.
Terima kasih pendapatnya semua Bapak Guru hebat, ya luar biasa. Kesimpulannya ini bahwa 5 posisi kontrol ini kita terapkan sesuai dengan kebutuhan murid ya Bapak Ibu ya. Tentunya kita tidak meninggalkan yang posisi manajer ini yang paling efektif. Memang anak ini ada saatnya kalau kita menghukum suruh menghilangkan rasanya agak susah atau sulit, tapi kita akan belajar untuk merubahnya ya Bapak Ibu ya. Lanjut Ibu Jessi, ini ada contoh video dari 5 posisi kontrol tadi. Naren, sini kamu. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malah sekali ya kamu jadi... Kamu deh, pasti terlambat. Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malah sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Naren, Selamat pagi Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Naren, Selamat pagi Bu. wah, ada apa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu. Habis ibu saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja.
Datang semua. Matematika sih aja. Naren, Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya. Ada lagi selain KM? Selain KMA, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren kira-kira akan menyetel alarm kapan, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren, ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren, agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik, Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Baik, itu 5 posisi kontrol ya Bapak Ibu ya. Ini adalah salah satu contohnya. Nah, bagaimana kita menjadi seorang manajer? Tentunya kita mengajak siswa untuk mencari solusi kesalahan yang mereka lakukan. Seperti itu. Lanjut Bapak Ibu. Ini sudah Bu Jessy dilewatkan. Sekarang kita ice breaking dulu Bapak Ibu untuk merefreshkan otak kita ya. Apakah masih konsentrasi? Sudah menjelang siang ini. Bu Jessy silahkan klik dengan cepat ya Bu Jessy, sebentar ya. Tebak warna ya Pak ya. Bu, di sini ingat ucapkan warnanya, bukan kata. Ya, oke. Siap konsentrasi? Siap. Ya, silakan Bu Jessy. Ingat Bapak Ibu, warnanya, warna kata, warna teks, iya, warna teks, ya, iya, gambar adalah mengecohnya, oke, ya, cepat Bu Jessy ya. Kuning, biru, merah, kuning, merah, hijau. Oke, sekali lagi Bu Jessy. Dari depan, dari awal perintahnya. Ya. Jadi Bapak Ibu, warna teks bukan gambar atau tulisannya, tapi warna teksnya apa? Oke, masih ada tadi yang belum konsentrasi. Silakan Bu Jessy, kayaknya lebih cepat lagi.
Oke, terima kasih Bapak Ibu ya. Itu speaking sederhana untuk mengembalikan konsentrasi kita. Dilanjutkan Bu Jessi, ini keyakinan kelas yang sudah mulai kita akan buat ya Bapak Ibu ya. Keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Ya. Keyakinan itu seperti yang sudah disampaikan tadi, sesuatu hal positif yang sudah kita yakini. Kalau sesuatu sudah kita yakini, maka akan kita kerjakan. Seperti kita, kalau kita naik motor, kita harus memakai helm. Keyakinan kita apa? Agar apa? Iya. Menjaga keselamatan ya Bapak ya. Untuk menjaga keselamatan. Karena ini dihantui kita ini memang ya, biar tidak ditilang ya. Tapi yang pertama adalah yang harus kita yakini untuk menjaga keselamatan. Kita harus mencuci tangan sebelum makan, sebelum melakukan kegiatan atau memakai masker. Hal apa yang sudah kita yakini untuk menjaga kebersihan dan kesehatan? Itu keyakinan kita. Kalau kita tidak melakukan itu, nanti kita akan mendapat resikonya seperti itu Bapak Ibu. Jadi sekarang kita membuat keyakinan kelas, bukan peraturan kelas. Kalau peraturan itu lebih ke satu arah ya Bapak Ibu ya. Seperti yang sudah kita tempel di kelas-kelas ini, bertahun-tahun peraturannya itu saja. Jangankan muridnya yang baca, mungkin gurunya tidak baca ya Bu ya. Iya, saya akui, saya sendiri tidak membacanya. Ada 25 poin peraturan itu ya Pak ya. Nah, lanjut Bu Jessi. Bagaimana kita membentuk keyakinan kelas Bapak Ibu? Kita melakukan kesepakatan dengan anak didik kita. Kita menggali ide-ide yang mereka sampaikan kepada kita. Kita catat semua ide mereka. Kita hargai idenya. Kita catat bisa menggunakan kertas, stick note, atau kita tulis di papan tulis. Semua yang mereka sampaikan kita tulis. Lalu keyakinan kelas itu seperti apa? Bersifat abstrak, berupa pernyataan universal, ya, dibuat dengan pernyataan positif sesuai dengan kondisi kelas. Lalu semua warga kelas atau sekolah membuat keyakinan kelas bersama. Nah, lanjut Bu Jessi. Ini kemarin saya sudah membuat keyakinan kelas. Semua yang anak sampaikan ide-idenya saya tulis di papan tulis. Itu ada sekitar 15 poin. Kenapa kita terima? Kita terima saja. Nanti baru kita kerucutkan lagi. Peraturan mereka langsung ingat Bapak Ibu. Nah, kita buat peraturan kelas. Ayo Bu, apa peraturan kelas kita? Langsung. Tidak boleh berkata kasar, tidak boleh maling katanya. Karena kondisi mereka, kita gali kondisi yang mereka alami. Tidak boleh membuli Bu. Ini yang terjadi dengan mereka. Tidak boleh menyontek. Bahkan ada yang bilang tidak boleh ngutang di kantin Bu. Itu kalau kita guru tidak terpikir peraturan itu ya Bapak Ibu ya. Nah, ini contohnya saja yang saya tulis di sini. Kemarin ada 15 atau 16 poin. Lalu bagaimana kita merubahnya menjadi keyakinan kelas? Keyakinan kelas tadi menggunakan kalimat-kalimat positif. Jadi kalimat negatif, kata tidak atau jangan harus kita hilangkan. Tidak boleh berkata kasar Bu. Berarti kalau tidaknya dihilangkan, boleh berkata kasar dong Bu. Seperti itu pendapat anak. Tidak. Jadi tidak berkata kasar, tentunya kita rubah menjadi kalimat yang positif, mungkin dengan saling menghormati. Kalau kita sudah saling menghormati, otomatis kita tidak berkata kasar. Seperti itu Bapak Ibu. Tidak boleh maling. Apa alasannya anak itu maling? Mungkin dengan untuk memenuhi kebutuhan dia tadi. Ya, bagaimana agar dia tidak maling? Mungkin dengan cara saling berbagi dalam kebaikan. Di sini saya letakkan di nomor 2 itu saling berbagi
Kalau kita punya makanan mungkin bisa berbagi dengan teman. Kalau kita punya pensil 2 atau pena 2 bisa memberi pinjam kepada teman. Seperti itu Bapak Ibu. Lalu tidak membuli, masuk ke saling menghormati. Tidak menyontek. Bagaimana caranya agar anak itu tidak menyontek? Tentunya belajar dengan rajin. Nah, itu kalimat yang kita ganti Bapak Ibu. Belajar dengan rajin, poin ke-6 di sana. Agak kecil ya Bapak Ibu ya. Kelihatan nggak? Kelihatan. Baik. Lalu tidak utang di kantin, Bu. Ini kebiasaan anak kita. Nggak punya uang tapi ngutang di kantin. Kita terima ide mereka. Kita ganti ke keyakinan kelas. Jajan jika ada uang. Kalau nggak ada uang, nggak usah jajan. Seperti itu Bapak Ibu. Lalu tidak boleh mencoret-coret dinding. Kita rubah ke dalam kalimat positif dengan menjaga kebersihan dan keindahan kelas. Seperti itu. Tidak boleh membuang sampah di laci, Bu. Masuk ke dalam menjaga kebersihan. Tidak boleh berkelahi, Bu. Kalimat positifnya mungkin kalau kita sudah saling menghormati, tentunya tidak akan terjadi perkelahian. Seperti itu Bapak Ibu, cara membuat keyakinan kelas. Hindari kalimat negatif. Jadi tertanam dalam diri anak itu yang positif. Ini ya kita juga sulit merubahnya ya Bapak Ibu ya. Saya sendiri di rumah pagi tadi saya sudah bilang pamit sama anak saya. Nah, tinggal di rumah jangan belago. Saya ingat. Waduh, ini melanggar keyakinan yang sudah dibentuk. Jangan belago. Padahal kita tidak boleh menggunakan kata jangan. Mungkin bisa diganti. Nah, ibu nak pergi yang rukun ya nak. Jadi image yang ada di dalam otak anak kita adalah rukun. Seperti itu Bapak Ibu. Akur, yang akur nak ya, saling sayang nak ya. Kita rubah seperti itu Bapak Ibu. Jadi seperti ini cara membuat keyakinan kelas. Bagaimana Bapak Ibu? Bisa diterapkan nanti kita ya sama-sama ya. Ini adalah contoh keyakinan kelas untuk kelas 6. Selanjutnya Bu Jesi, ini yang terakhir Bapak Ibu tentang segitiga restitusi. Sudah ada yang pernah dengar Bapak Ibu apa itu segitiga restitusi? Belum, sama Bapak Ibu. Saya mendengarnya juga karena mengikuti pendidikan CGP ini ya. Apa itu segitiga restitusi? Segitiga restitusi merupakan suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ini kalau dikaitkan dengan posisi kontrol guru tadi, yang mana Bapak Ibu? Ya, berdasarkan video yang sudah kita tonton tadi. Manajer, iya. Manajer itu menerapkan segitiga restitusi. Ini Bapak Ibu, jadi saling berkaitan. Segitiga restitusi lanjut Bu Jesi itu ada 3 langkah. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan ketiga, menanyakan keyakinan kelas. Jadi semuanya ada keterkaitan. Kita sudah membuat keyakinan kelas. Posisi kontrol yang kita miliki adalah posisi manajer. Kita akan menyelesaikan masalah menggunakan segitiga restitusi. Jadi terhubung Bapak Ibu. Nah, untuk lanjut Bu, menstabilkan identitas berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari pembelajaran. Bagaimana kita seorang didik itu menerapkan kepada anak bahwa kesalahan itu bagian dari pembelajaran. Boleh nak melakukan kesalahan itu wajar, tapi kita harus belajar dari kesalahan dan tidak boleh diulang lagi. Seperti itu Bapak Ibu. Contoh kalimat-kalimat yang kita lontarkan kepada anak, berbuat salah itu wajar, tapi harus kita tekankan kalimat berikutnya ya Bapak Ibu. Jangan berhenti di situ. Kalau berhenti di situ nanti anak-anak akan berbuat salah lagi. Berbuat salah itu tidak apa-apa nak nih, tidak apa-apa atau Bapak Ibu guru. Buat salah itu wajar atau Bapak Ibu guru, seperti itu. Tapi harus ada kata penguatannya. Tidak ada manusia yang sempurna nak. Setiap manusia pasti melakukan
kesalahan seperti itu. Ibu atau bapak juga pernah kok melakukannya. Jadi kita mengembalikan identitas anak itu tadi, mengembalikan jati dirinya bahwa dia melakukan kesalahan itu. Oh iya, bapak ibu juga pernah melakukannya seperti itu. Selanjutnya Bu Jessi. Yang kedua, validasi tindakan yang salah berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya untuk memenuhi kebutuhan tertentu. Kita kembali ini ke kebutuhan yang tadi ya Bapak Ibu ya. Ada berapa kebutuhan tadi? Ada 5. Jadi anak melakukan sesuatu tindakan itu karena mereka ingin memenuhi kebutuhannya. Ketika kita melakukan tahap segitiga restitusi yang kedua, apa yang akan kita sampaikan? Ini adalah contoh-contoh Bapak Ibu. Tidak semua kalimat ini akan kita terapkan. Kita sesuaikan dengan masalah yang dihadapi anak tersebut. Kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Jadi kita dengar alasan dari anak dulu. Lalu kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu perlu menambah sikap yang baru. Jadi kita pakai kalimat ini tergantung dengan masalah anak tersebut. Lanjut ke yang ketiga, yaitu menanyakan keyakinan kelas berdasarkan prinsip teori kontrol ya, bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara intrinsik. Motivasi intrinsik adalah motivasi dari dalam diri kita. Apa yang akan kita sampaikan ketika kita menerapkan tahap ini? Kita bisa tanyakan kepada anak, nilai-nilai keyakinan apa yang sudah kamu langgar, nak? Mungkin anak akan menyebutkan seperti contoh video tadi. Disiplin Bu, tanggung jawab Bu, misalnya kejujuran, nah seperti itu. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa sih nak? Kok kamu melakukan hal seperti ini? Misalnya di kelas, saya ini ingin jadi ketua kelas Bu, saya tidak terima dia yang jadi ketua kelas. Mungkin seperti itu ya. Lalu seperti apa gambaran yang ideal menurut kamu? Gambaran kelas yang ideal. Jadi kita akan mencari solusi itu dari anak itu sendiri yang menyampaikan solusinya. Maka anak itu akan ingat solusinya apa nak? Untuk agar kamu tidak melakukan ini. Seperti yang datang terlambat tadi. Saya akan menyetel alarm Bu. Saya akan meminta bantuan dengan ibu saya untuk membangunkannya. Jadi dia sudah punya ide. Oh iya, saya sudah bicara sama ibu guru bahwa saya akan menyetel alarm. Otomatis mereka akan mematuhi solusi yang sudah dia berikan tadi. Lanjut Ibu Jessi. Nah, ini adalah salah satu contoh saya menerapkan segitiga restitusi kepada anak didik kita. Kita simak sebentar ya Bapak Ibu.
Baik, itu tadi salah satu contoh saya menerapkan segitiga restitusi Bapak Ibu. Sebelum saya akhiri materi ini karena sudah cukup panjang ya Bapak Ibu ya sesi kita. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan. Oh ya, silakan Bu Elia. Terima kasih waktu yang diberikan. Saya wali kelas 5. Yang ingin saya tanyakan, ada anak di kelas 5. Kita baru masuk 5 hari, tapi sudah tidak sekolah 2 hari. Dan mungkin itu sudah tahun-tahun sebelumnya sudah menjadi kebiasaan. Budaya positif seperti apa yang harus saya lakukan agar anak ini menjadi anak yang disiplin? Sedangkan kita tidak dianjurkan untuk memberi hukuman seperti itu. Terima kasih. Baik Ibu Elia, luar biasa pertanyaannya ya. Terima kasih. Nanti seandainya saya dalam menjawabnya kurang ini, mungkin Bapak Ibu yang lain bisa memberikan tambahan ya. Menurut saya untuk mengatasi masalah yang dihadapi Ibu Elia tadi di kelas 5 ya, baru masuk 1 minggu sudah 2 hari tidak sekolah, ditambah kemarin hari libur tanggal ini ya, libur cuti bersama. Nah itu menurut saya, yuk kita sama-sama terapkan segitiga restitusi dulu Bu Elia ya. Mungkin selama ini juga sudah kita terapkan, tapi kita nggak sadar kalau itu namanya segitiga restitusi. Rasanya kita belum menanyakan keyakinan kelas ya Bu ya. Yuk kita sama-sama menerapkan yang kita kaitkan dengan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama. Nanti setelah kita menerapkan segitiga restitusi, Ibu Elia bisa berkoordinasi dengan orang tua ya melalui chat WA ataupun bisa berkunjung ke rumah atau dipanggil ke sekolah agar anak tersebut tidak mengulangi lagi. Kalau seandainya sudah kita lakukan berapa kali masih juga, kita berdoa kepada yang membuat hidup ya kita kembalikan kepada yang Maha Kuasa. Semoga anak tersebut diberikan hidayah. Ya, tapi kita coba dulu ya, kita coba dulu budaya positif dengan menerapkan segitiga restitusi tadi dan menerapkan posisi kontrol manager. Otomatis dengan menyisihkan ego kita yang selama ini menjadi mudah emosi, kurang sabar ataupun penghukum. Baik Ibu Elia begitu. Ada Bapak Ibu yang ingin menambahkan mungkin? Silakan Bapak Kepala Sekolah. Ya, memang itu sering juga kita alami seperti itu. Jadi kalau budaya positif tadi Bu, kita dengarkan sebenarnya Bu, apa masalah dia. Gitu ya. Kalau kita tanya-tanya, sedang menjawab saja mereka. Jadi kalau seperti teman tadi, ya, tanya dulu apa masalahnya, kendalanya dia sampai tidak sekolah. Itu ya Bu. Terima kasih Bapak Kepala Sekolah. Jadi tambahannya tadi Bu Elia, kita mencari informasi tentang latar belakangnya dari masalah itu. Kenapa sih dia nggak sekolah? Kita cari ya Bu ya informasi lebih lanjut. Silakan Pak Mangus. Ya, ini kan beracuan kepada pembelajaran yang sudah kita pelajari tadi ya. Sekilas sudah saya simak dari awal ini dijelaskan. Mungkin di dampak yang utama itu di
restitusi. Nah, restitusi itu upaya kita itu biar mereka itu karakternya lebih kuat, bertanggung jawab atas dirinya sendiri ya. Bagaimana cara mereka itu kita memberi karakter apa itu kebudayaan mereka juga menguatkan diri. Weh, kalau kamu jarang masuk kan kamu yang rugi kayak gitu kan. Nah, kamu nanti ketinggalan belajar ini. Tidak lama lagi kamu sudah kelas 5 ini. Kalau aku kelas 6 gitu ya. Nah, itu kan aku tuh mengacu kepada restitusi. Ya karena aku nyimak dari tadi malam aku makan itu nyimak itu. Tapi kalau kurang jelas nanti kita tanya sama restitusinya yang dijelaskan gitu ya. Ya. Tapi walaupun dari luar masuk tadi, ternyata restitusi itu mengacu kepada karakter dan nilai-nilai anakku sendiri terbangun dengan kesadarannya sendiri. Nah, jadi mereka kita beri suatu apa namanya itu gambaran biar mereka itu lebih kuat. Jadi nilai-nilai kurikulum mereka itu oleh karena itu tidak hanya sekedar impian gitu kan, hanya bermimpi kita itu, tidak hanya di aja pelajaran itu, tetapi secara nyata. Nah, kita kasih iming-iming kamu nyuruh kita ini, tapi jelas itu kita tahunya materi saya kan cuma menambahkan. Terima kasih Pak Mangus rasanya. Iya. Artinya Pak Mangus tadi sudah menyimak Bu, jadi dia bisa mengulas kembali ya untuk kita terapkan restitusi sebagai pendidik. Nah, itu kita juga sebagai guru juga nanti mungkin Bapak Kepala Sekolah bisa menerapkan sertifikat restitusi untuk mendisiplinkan guru-guru. Iya, boleh ya Pak ya. Ini ilmu baru Pak. Mungkin Bapak selama ini sudah menerapkan tapi namanya bukan segitiga restitusi Pak ya. Jadi kita di sekolah perlu juga membuat keyakinan sekolah Pak. Iya, keyakinan sekolah bersama guru-guru ya Bu ya, bersama siswa juga. Iya. Itu langkah awal Pak. Karena kalau kita sudah membuat keyakinan sekolah, ketika kita atau Bapak menerapkan segitiga restitusi, bisa kita hubungkan dengan keyakinan kelas. Baik Bapak Ibu, terima kasih banyak antusiasnya dalam mengikuti kegiatan ini. Yang jelas ini juga suatu dukungan untuk saya menyelesaikan tugas ya Bu ya, yaitu aksi nyata modul 1.4. Terima kasih banyak saya ucapkan. Semoga yang Bapak Ibu lakukan hari ini untuk saya itu mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dan ilmu yang saya sampaikan tadi bukan berarti saya menggurui, tapi saya memberikan berbagi kepada Bapak Ibu guru sehingga kita dapat menerapkan di dalam kelas ataupun sekolah, dan sekolah kita yang kita cintai ini menjadi sekolah yang unggul dan yang kita cita-citakan dapat terwujud. Seperti itu Bapak Ibu. Saya mohon maaf atas kesalahan dan kekurangan, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih narasumber kita ya, luar biasa sekali pada pagi hari ini. Sekali lagi kita berikan aplausan untuk Ibu Iswati. Banyak sekali ilmu yang kita dapatkan pada pagi hari ini ya Bapak Ibu guru, di mana kita dapat mengetahui 5 posisi kontrol ya. Yang penghukum itu kita usahakan tidak menggunakan lagi, apalagi sekarang sudah ada undang-undangnya. Perlahan kita terapkan ke posisi yang paling baik, yaitu manajer. Kemudian yang tadi kita dapat lagi restitusi ya. Mudah-mudahan selanjutnya nanti ya Pak ya, Bapak Ibu guru, sesuai yang instruksi narasumber kita tadi, kita bisa membuat keyakinan sekolah kita ya, menuju sekolah yang unggul sesuai dengan visi yang kita diskusikan beberapa minggu yang lalu. Nah ya, kita selesaikan diskusi kita pada siang hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya selaku pembawa acara memohon maaf jika ada kata-kata yang kurang pas dan berkenan di hati Ibu Bapak sekalian. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi anak-anak, sekarang kita nih sudah baru mulai awal pembelajaran
juga lancar.